Alhamdulillah, kita sudah melalui penilaian tengah semester di minggu kemarin. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita pada mata pelajaran Al-Quran, dan kita akan belajar tentang surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Yogo yakin anak-anak dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah melalui penilaian tengah semester di minggu kemarin. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita pada mata pelajaran Al-Quran, dan kita akan belajar tentang surat An-Nas. Langsung saja. Di sini ada bacaan qiraatun. Bacaan lafaz surat An-Nas. Pak Guru yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat An-Nas. Maka dari itu kita sama-sama membaca surat An-Nas di rumah kalian masing-masing, dan anak-anak menyimak bacaan yang Pak Yogo bacakan di tayangan ini. Kita awali membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak-anak sudah mengikuti di rumah kalian masing-masing? Alhamdulillah, anak-anak sudah mengikuti dan menyimak bacaan Pak Yogo membaca surat An-Nas. Selanjutnya kita ke terjemahan surat An-Nas. Nah, ini surat An-Nas ayat 1. Bapak bacakan, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Selanjutnya surat An-Nas ayat 2. Malikin nas, raja manusia. Siapa raja manusia itu? Raja manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya
Surat An-Nas ayat 3. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang patut kita sembah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang patut kita sembahnya Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Min syarril, yang artinya dari kejahatan. Al-waswasi, gangguan, bisikan. Al-khannas, syaitan yang biasa tersembunyi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa nak? Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Syaitan yang tersembunyi. Jadi kita tidak bisa melihat syaitan. Dan syaitan itu bersembunyi, tidak nampak oleh mata kita. Selanjutnya surat An-Nas ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang dimaksud ini yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia? Yaitu syaitan. Setan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Jadi setan, iblis akan selalu menggoda kita, akan selalu membisikkan kejahatan kepada kita sampai hari kiamat. Sehingga ketika kita tergoda dengan bisikan syaitan, maka kita termasuk temannya setan. Apakah anak-anak mau menjadi temannya syaitan, menjadi penghuni neraka? Sudah pasti anak-anak tidak mau. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari godaan dan bisikan syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maksudnya apa dari jin dan manusia? Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin, kejahatan syaitan, kejahatan makhluk gaib yang ingin menyesatkan kita dan manusia dari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia. Itu adalah terjemahan surat An-Nas dari ayat 1 sampai 6. Selanjutnya kita beranjak ke kandungan surat An-Nas. Yang pertama, surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Kemudian surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Kenapa surat An-Nas termasuk surat Makkiyah? Karena surat An-Nas diturunkan di kota Mekkah. Selanjutnya, nama surat An-Nas diambil dari kata An-Nasu yang artinya manusia. Jadi surat An-Nas artinya manusia. Selanjutnya, di antara isi kandungan surat An-Nas adalah agar manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan godaan syaitan. Nah, ini adalah kandungan surat An-Nas. Supaya kita berlindung kepada siapa nak? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, dari godaan syaitan yang terkutuk.
Nah, itu adalah kandungan surat An-Nas. Selanjutnya dijelaskan syaitan merupakan sifat jahat yang dilakukan oleh manusia dan jin. Nah, jadi kalau misalnya manusia dan jin berbuat kejahatan, berarti manusia dan jin itu termasuk dari syaitan. Dan terakhir, kejahatan yang dilakukan syaitan tidak akan sampai kepada manusia. Nah, manusia tidak akan melakukan kejahatan apabila manusia itu benar-benar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meminta, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Demikian penjelasan pada mata pelajaran Al-Quran tentang surat An-Nas pada pertemuan kali ini. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Atau apabila anak-anak yang ingin bertanya tentang materi surat An-Nas pada mata pelajaran Al-Quran, silahkan minta tolong kepada ayah bundanya bertanya melalui Japri atau Wapri, WhatsApp pribadi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Payogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.